saluran irigasi yang selama ini tidak termanfaatkan, bagaimana ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi selama ini kan saluran irigasi itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat, sehingga tidak terkelola dengan baik, dan itu menjadi acuan bagi kita. Ini sebetulnya bisa dimanfaatkan. Ide bagaimana saluran irigasi ini bisa kita manfaatkan untuk untuk masyarakat banyak gitu. Pengalaman di bidang budidaya ikan gitu kan, alangkah baiknya ini saluran irigasi yang kita selama ini tidak dimanfaatkan kita gunakan untuk budidaya ikan. Jadi setelah adanya ide tersebut, kita kumpulkan masyarakat, kita bentuk dalam satu kelompok Pokmaswas, itu kelompok pengawas masyarakat. Jadi setelah kita kumpulkan masyarakat dan kita tuangkan ide-ide tersebut, ternyata respon masyarakat sangat bagus dan sangat antusias dengan tujuan yang ingin kita laksanakan. Nah, jadi sumber modal awal kita budidaya ikan tersebut adalah swadaya masyarakat. Jadi ada masyarakat kita yang menyumbang untuk pembelian bibit. Setelah berjalannya waktu, ternyata itu sangat positif gitu. Ikan yang kita tebar di saluran irigasi tersebut sangat bagus, dan hasilnya sangat boleh dibilang ada peningkatan gitu. Jadi awal mula karena memang kita berdasarkan semua dari sumber swadaya masyarakat, memang kita terkendala di pakan. Awal mula kita adakan itu ada yang menyumbang, masyarakat yang ingin sekalian berrekreasi ke tempat ikan larang tersebut dengan cara kita menjual pakan yang dikemas dengan ukuran plastik gitu. Jadi setiap masyarakat yang ingin melihat, mereka beli makanan dan dikasih sama ikan tersebut. Tapi lama kelamaan itu tidak mencukupi dengan banyaknya bibit yang kita tebar. Jadi dari situ kita punya pemikiran, kalau kita cuman mengandalkan dari masyarakat dengan biaya pakan yang lebih tinggi, otomatis akan terkendala untuk kelancaran ke depannya. Jadi dari situ kita timbul ide-ide bagaimana kita menciptakan pakan sendiri untuk pembesaran ikan tersebut. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, misalkan dedak padi, yang orang bilang biasa disebut juga bekatul gitu kan. Ada itu tepung ikan, ada keong mas, ada kedelai jagung. Jadi kita olah, kita fermentasi, dan kita jadikan butiran berbentuk pelet. Jadi intinya kita memanfaatkan lahan irigasi yang selama ini tidak termanfaatkan dan berdaya guna untuk masyarakat luas. Dan ini masih bisa kita kembangkan karena struktur geografis kita itu atau sumber daya alam yang ada di daerah kita itu sangat besar sekali, sangat berpotensi untuk mengembangkan budidaya ikan. Kalau satu saluran irigasi yang kita manfaatkan sekarang itu sampai ke muara itu sekitar 1 km. Baru yang kita bisa manfaatkan sekarang sekitar 100 meter. Jadi masih banyak lahan yang belum kita garap. Jadi intinya mungkin terkendala kita dengan permodalan atau pengadaan bibit dan pakan. Tapi dengan adanya solusi pakan yang kita bikin sendiri, mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa lebih mengembangkan budidaya ikan.